Kalau Cana, ini ke depan berapa tahun nih bosku? Kalau aku mikirnya sampai di kontes, hadiahnya mau sampai mobil ini. Kalau saya sendiri dulu pernah digituin waktu pertama baru 1 tahun main Cana udah ditanya ini kan mau sampai kapan kan gitu. Saya yakin ikan bakalan naik terus, Cana itu bakalan naik terus sebelum orang di pinggir jalan kamu tanya tahu Cana, tahu. Yosep ya bosku, kembali lagi bersama kita bosku. Udah ngopi belum? Ngopi bos bermelek. Kalau ngopi mengantuk, gimana pacar aman? Istri di rumah, jalan lancar. Nah, kita kedatangan abang combrotnya. Latihan ini kan lagi bulan madu ya, udah latihan punggung bosku ya, supaya kalau pulang nanti olahraga lagi ya. Per gimana pernya seperti apa? Auranti? Oh, kalau saya lebih ke Auranti, oh iya, Auranti mangap ya, mantap abangku. Jadi Bang Fajir mau datang nawarin apa? Barca, woi. Saya nggak dong. Aja Barca ya. nggak punya Vespa. Viral banget orang dua Vespa. Nah, kita udah bersama artis-artis Cana, top of the top, core of the core ya. Contohnya mangap. Jadi ini suatu kehormatan buat bosku. Bang Fis kesini, Fajar Arif, jadi kayak wah gitu loh, spesial banget gitu loh bos-bosku. Apalagi bos-bosku kan mau kesana, tiba-tiba Bang Fis, Fajar kesini, aduh spesial ya pokoknya. Nah, dan kita sekarang buat podcast karena ini view channelnya agak turun kalau menurutku ya, gara-gara Bang Fis ini juga sudah mulai kayak all predator nih. Anda menyimpang. Jadi sudah mulai pelihara apa? Kura-kura, terusan pikuk bas, pari-parian, lelean. Sebenarnya enggak pensiun ke Cana enggak. Cuma karena biar ada view lain, selain Cana di rumah gitu. Kayak bos-bosku di belakang ini kan. Iya, karena kalau Cana kali juga kadang bosan ya. Bosan, tuh ada bosannya. Cuma enggak pensiun, mungkin ada kebosanan tersendiri lah gitu. Nanti kalau bosan ikannya kesini ya. Aman. Berkanya kesini. Bang Fajar masih Cana semua dia juga. Iya, masih Cana semua. Udah enak pakai di sana. Udah enak ya di Cana ya. Kita malas ya mau mati, nggak perlu filter, nggak perlu apa. Tapi besok kasih filternya. Besok kasih filter ya. Karena kadang kalau kita tinggalin lama airnya juga kadang cepat kotor. Nah, makanya kalau tank-tank di atas 50 cm pasti Bang Fis kasih filter di rumah ya. Listrik aman. Berjuta-juta per bulan. Berjuta ya, aku 500 sebulan. Bang Fis berapaan sebulan kalau boleh tahu? Listrik Paling kenceng 900. 900.000. Bang Fajar? Kalau aku ada 2. Apa namanya itu? Meteran itu? Iya, meteran itu yang satu sebulan cuma 70.000. Oh, untuk rumah ya? Untuk rumah. Kalau yang buat ikan, kadang sebulan udah 300, 400. 300, 400 murah ya? Karena Cana semua. Nah itu Cana murah. Cara semua dia. Terus barkanya juga menambah ya. Nah, terus Bang Fis juga nambah ini barka. Aku diserang ini bos-bosku. Kapan punya barka Bang? Kapan Bapak beli barka ini? Aduh. 33 cm, 38 cm, 40 cm, 25 cm. Milih ya. Nah, menurut Bang Fajar ini prospek lebih bagus kalau barka kita beli yang paling kecil kan? Kalau aku iya. Kalau pengen cuan beli yang kecil, digedein. Tapi kalau cuma size nambah gede ya, cuannya dikit. Kita bikin yang bagus, yang buat clearing area itu enak dibuatin kan. Iya. Mantap. Soalnya kan banyak yang bilang kalau barka yang penting kualitas. Nah. Kalau di Bang Fajar kan nggak perlu lagi, semua sudah kualitas bos. Iya. Dia kalau nggak kualitas nggak mau beli. Nggak mau beli dia. Posting apa? Turun. Mainan turun posting bayaran. Woi. Ya ngomong-ngomong di Bali panas banget ya bosku ya. Panas parah. Panas omongan tetangga ya bosku. Iya, panas bosku ya. Jadi kita mau tanya Maestro Cana ya, Bang Fis, sombrotnya mangap-mangap. Kalau Cana, ini ke depan berapa tahun nih bosku? Menurut saya, Yes. kalau saya pribadi mungkin kalau untuk kekuatan Cana, kekuatan tenar ya, tenar mungkin 3 sampai 5 tahun masih bertahan. 3 sampai 5 tahun. Kalau untuk 5 tahun ke depan prediksinya belum dapat. Kalau saya sendiri dulu pernah digituin waktu pertama baru 1 tahun main Cana udah ditanya ini ikan mau sampai kapan kan gitu. Saya yakin ikan bakalan naik terus, Cana itu bakalan naik terus sebelum orang di pinggir jalan kamu tanya tahu Cana, tahu. Kalau karena dulu kan Arwana tahu, pasti semua orang tahu. Bohan tahu. Apalagi Cupang. Bang, Cupang tahu. Tapi belum tentu orang di pinggir jalan, Bang, tahu Cana, nggak tahu kan? Apa itu? Nah, kalau semua orang belum sampai orang tahu
Cana bakalan tetap naik terus, Bang. Tetap naik terus ya. Itu prediksi dari dulu sih. Nyatanya sampai sekarang pun udah berjalan udah hampir mau berjalan 5 tahun ini, nyatanya kan udah 5 tahun bahkan hampir. Yes. Udah 2022 kan ini. Nah, udah mau berjalan 5 tahun ini, nyatanya Cana tetap Makin naik menggila aja, lagi, makin menggila ya. lagi. Jadi cuma tergantung kita tetap main kualitas. Yang jadi breeder jadilah breeder yang baik. Berikan ikan kualitas yang terbaik dari kalian, indukan berkualitas agar mengeluarkan kualitas terbaik. Karena Benar. ikan berkualitas baik nggak akan pernah turun harganya. Benar. Yang turun harganya, yang kualitasnya yang nggak bagus. Yang inbreed mereka baru 14 cm udah diperkan, Iya. di 15 cm diperkan kan belum waktunya buat breeding, Bang, gitu. Iya. Karena dulu waktu pertama kita main Cana di Om Hiko, Om Hiko, ISC, benar, beliau ISC. pun setahun pun dia ada jadwal buat ngeperin, nggak setiap hari diperkan. Dia beranak, dia libur dulu, Wah. berapa bulan baru diperkan lagi sesuai musimnya seperti di Musimnya, India. seperti Makanya India. anak-anaknya berkualitas semua seperti itu. Oke, Bang Fajar, menurut Bang Fajar sampai kapan nih? Aku panggil Mas Fajar, soalnya paling muda ya, paling banyak duitnya lagi. Ada banyak duitnya ya. Sekarang udah tatoan dia di Bali, tatoan kan party, Tato beneran nih. tatoan, ya kan. Speedo. Jadi wah sekarang udah Las Vegas. Kalau aku mikirnya sampai di kontes hadiahnya mau sampai mobil ya. Kalau aku Tepat. kayak di Arwana. Selama kontes masih ada gitu. selama kontes ada, selama masih ada ikan berkualitas pasti itu nggak balik turun. Enggak bakalan turun dan tetap masih ada. Masih ada. Nah, kalau aku lihat ya sekarang kayak di Bali, ini Cana masih panas-panasnya. Baru mulai dari satu Banjar yang dulu main ikan predator, arwana, kadang sekarang sudah mulai Cana semua. Nah, mereka kalau sudah bangun satu komunitas punya ego lah untuk buat latber. Jadi ke depan banyak juga yang nanya kayak di kemarin HOC, ini adanya kontes banyak gini apakah menurunkan kontes berikutnya atau orang akan bosan? Malah semakin sekarang ini makin banyak terus. Kemarin bahkan ada yang kontes bocil di Bali dibuat. Jadi semakin banyak komunitas mereka akan buat latber. Benar-benar. Habis latber pengen kontes. Dulu yang masuk ke kontes itu hanya orang-orang yang berani dan punya ikan bagus. Yes. Karena sekarang makin banyak kontes dan latber, mini kontes, akhirnya pemula-pemula berani masuk gitu. Nah, itu adalah salah satu penunjang buat Cana tetap ada. Benar, itu kontes ya bos. Apalagi di timur, di Sumba itu baru 1-2 orang lagi keracunan. Kupang itu lagi keracunan Cana. Jadi kalau untuk ke depan ini masih panjang ya. Panjang. Kalau untuk hobi menurutku pasti kapanpun pasti ada yang suka Cana ya. Kayak Lohan aja sampai sekarang masih aja. Tapi kalau tren ya mungkin 5 tahun lah ke depannya. Sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua ya tergantung kalau kita sering-sering upload Cana terus ya masih Iya. lah. Racun itu. Racunnya itu. bahkan saya bosku, saya kan orang tua ada di Lampung, di tempat mungkin lebih pelosok lah dia Iya. di apa namanya tempat kawasan lah mungkin. Iya. Itu pun gara-gara saya kan nggak pernah ke Lampung tuh, jarang pulang ke Lampung, bahkan udah 2 tahun 3 tahun ini nggak balik. Iya. Bahkan saya nggak di sana, gara-gara konten saya saja. Nah. Orang sana pun sekarang ternyata sudah pada pelihara Cana, bos. Beli di Jogja, di Jakarta, mereka order lewat Shopee, bos. Jadi walaupun saya nggak ada di sana, tapi racun saya sampai desa Sampai saya. di sana. Gitu. Waduh, ngeri banget nih. Kayaknya nih kita belum beli kan kita kan sering mystery box nih. Iya. Dari Bang Fis ya. Kemarin Nakama buka itu rame wasta. Kenapa Anda tidak buka misteri box Bang Pis gitu? Ke depan kita akan unboxing ya. Iya. Mystery box Bang Fis. Kalau bisa mystery box Barca lagi dari Bang Fajar. Yang sampai anak Stewardi ya. Itu kan sering. Nah, mystery box ini kan bagus banget ya di Shopee di mana. Tetapi buat teman-teman yang jualan kadang kita Barca KW dijual kayak gitu merusak ya. Akhirnya orang mau beli di Shopee nggak lagi kayak Ada gitu. yang Barca 7 cm, Auranti BB 2 cm, itu hoak itu. Hoax ya. Tapi yang terjualnya gila. Nah. Sampai 10.000 terjual. 26.000 terjual tuh. Saya sangat menyayangkan sekali ya oknum-oknum seperti itu. Mereka hanya memanfaatkan untung tapi tidak bertanggung jawab gitu. Memang harganya murah. Ibarat dijual Rp5.000 atau Rp10.000, tapi dikali ribuan pitches udah berapa puluh juta yang didapat gitu. Aduh. Sebenarnya orang udah tahu banyak yang ketipu, bahkan reviewnya udah ketipu, tetapi mereka masih pengen merasakan sensasi tertipu. Oh ya benar ya, Limbata, oh benar ya Stewarti, karena ada sensasi di situ ya. Benar-benar. Tadi kan Abang Fajar ini membahas tentang kualitas. Saya mengakui ilmu saya tidak ada sebanding dengan Fajar. Iya. Mungkin kalau Cana mungkin masih bisa dipertimbangkan kan. Bukan kita bilang nggak bukan wah yang paling senior enggak, yang paling berilmu enggak. Cuma saya membandingkan dengan Mas Fajar. Yes. Mungkin ilmu masalah ikan kan tetap semua ada ilmunya, entah Yes. dari burung atau apapun itu di dunia pasti ada ilmunya kan, Bos. Jadi kalau saya pribadi untuk masalah ikan hias sendiri itu lebih tinggi ilmunya Bang Fajar. Karena untuk bukan di ikan Cana, Bosku. Jadi kayak ikan-ikan saya belajar ikan pari, terus jenis-jenis ikan-ikan rare itu
beliau yang lebih tahu ini namanya apa, ini jenisnya apa, terus benar. dulu harganya berapa, pasaran di Indonesia itu berapa. Dia itu lebih banyak mencari ilmu di media, banyak relasinya tinggi gitu ketimbang saya. Tapi saya dulu sebenarnya yang ngeracuni Bang Pis Cana itu ada salah satu orang Boyolali itu pun dia hampir sama kayak Fajar, cuma Fajar sendiri dia belum pernah ketemu dia. Dia juga ilmunya saya nggak tahu ini jenis ikan apa, dia tahu jenisnya dari asalnya dari mana dia tahu. Gila. Gitu. Jadi lebih banyak kita itu lebih banyakin nambah ilmu atau mencari ilmu gitu. Jadi ketika orang nanya, "Abang kan ikan ini kan apa?" Masa kita nggak tahu ya? Iya. Gitu. Aku biasanya kalau ditanya Google lagi. Salah. Adiknya nih artikel foto dihujat. Terkadang kita saya sama Bang Fajar juga sering berantem masalah tentang apa namanya cana ataupun apa. Sering kadang kita kayak ya ini bukan nah itu. Tapi itu salah satu buat tambahan sharing ilmu kita gitu. Oke, kembali ke topik tadi, ikan berkualitas seperti apa, Bang? Seperti apa? Bahaya. Buat konten apa buat kontes? Buat kontes. Kalau konten kita apa ya, patokannya itu dari ICC kan udah ada tuh, misal di Auranti ada yang apa itu bar, terus gondrong, fin dan lain-lain. Kan kita ikuti aja itu, kita cari yang terbaik dari misal Auranti, kita cari poin-poinnya itu, penuhi semua itu yang ada yang sudah ditetapkan di ICC. Kalau orang banyak sekali orang yang masih meragukan ICC ya. Benar. Padahal sebelum ada ICC atau Indonesia Cana Kontes, mana ikan berkualitas? Adakah sebelum ICC berdiri, adakah ikan cana yang sampai 35 juta? Gak ada. Maru 50 juta ada nggak? Gak ada. Ada nggak maru 17 cm 25 juta sebelum ICC berdiri ada? Karena adanya ICC yang mengatur penilaian ikan. Mereka sudah sharing dengan juri lohan, juri lain-lain. Mereka akhirnya menentukan aspek penilaian yang akhirnya jadi poin penilaian yang digunakan sekarang, dan akhirnya apa? Kan bagus-bagus kan? Bagus ya. Ikan banyak kan keluar mahal, laku 15 juta. Karena adanya kualitas yang dibuat oleh ICC tadi seperti itu. Jadi kita lebih menghargai para pendahulu. Karena tanpa mereka, bukannya kita gimana, karena tanpa mereka kita nggak tahu mana sih kan kualitas gitu. Kita nggak punya patokan. Gitu. Jadi benar kata Mas Fajar. Kalau kita pengen cari ikan kualitas, ikuti aturan ICC. Bukan ikuti, lebih ke contoh lihat aja. Patokan ini nilai tertinggi itu seperti ini, terus seperti ini. Nah kita ikan kita kurang begini, ya kita progres lagi gitu. Jadi beda sama kayak enggak, menurut saya kayak gini. Kalau kita ikuti menurut anda kan beda-beda gitu loh. Menurut anda bagus, belum tentu menurut mereka bagus. Makanya adanya peraturan tadi biar tidak saling enggak mas, yang kayak gini yang bagus, enggak mas. Nah kalau gitu namanya nggak ada akhirnya nanti, karena setiap orang punya kesukaan masing-masing begitu. Jadi kalau kalian jual cana kalian mahal-mahal itu karena ICC. Jadi kalau anda masih protes anda durhaka. Durhaka. Saya pun begitu gitu. Dan orang bahkan katanya Bang Fajar ikannya juara terus, Bang Pandu juara terus. Wah, mana buktinya gitu? Bahkan Bang Fajar pun pernah masukin 6 ikan, kalah semua. Kemarin di Bandung Bang, masukin berapa ikan? 2. Dua. Masuk satu. Pernah di Semarang tuh bawa 12 ikan, masuk 3. Masuk 3. Gitu. Saya sama Bang Nando habis 180 juta, masuk 3 ekor saya. Jadi itu gini ya guys ya. Jadi kayak kita masuk kontes, bos kan ini baru mau merambah kontes ya. Jadi kita modal ikan, modal mental habis puluhan juta, kita dapat juara 1, juara 2, itu pun belum balik duitnya. Iya. Buat akomodasi, buat beli ikan, buat makannya di jalan, hotelnya berhari-hari di kontes, itu kita nggak dapat apa-apa. Emang tujuan pertama kita itu memperkenalkan ikan kualitas. Kita memperkenalkan cana di daerah orang yang buat kontes itu gitu. Jadi kita, walaupun kita pun kalah, kita bawa 3 ikan, 4 ikan kita kan, kita nggak sakit hati. Kayak gitu. Kemarin Bang Fajar tinggal di Bali, dia kan ikut kontes, ikannya kalah. Dia so-so aja karena dia tahu mungkin ada ikan yang lebih bagus dari punya Bang Fajar. Nggak pernah Fajar merasa ikannya paling bagus, dia protes ikannya kalah. Dia pun yang ikannya udah terkenal bagus aja masih bisa menerima kalau dia kalah. Apalagi ikanku kemarin ngikut di Surabaya tidur semua ya. Aku bilang gini, ikanku ini aku dilahirkan bukan menjadi sang juara, tetapi sang penghibur. Saya tentang libur, tapi
habis sialan si Kobin, Bang Kobin dia apa lu bosku udah bawa ikan limbata, sudah limbata tidur lagi lagi. Bin turong Semarang tuh ya. Iya. Adalah orang yang paling laknat. Laknat semua dijulukannya laknat si Bang Kobin ini ya. Ada pesan-pesan buat Kobin? Mancing kok ning kulantok. Pamerin ini. Jadi nih ya bosku ya, kita udah dengarkan dari Maestro Chana bosku ya. Jadi suatu kebanggaan sekali lagi Bang Fis dan Bang Fajar udah kesini. Gak lupa-lupanya kita berterima kasih Bang Nando dan semuanya. Pokoknya kehormatan banget ya bosku ya. Dan sekali lagi terima kasih ya. Jadi kita nambah-nambah ilmu dan kita saling merapatkan ya. Percanahan dan YouTuber Chana juga ya, karena kita emang mengambil peran penting juga untuk menyebarkan virus ya. Nah, jadi kita sebagai YouTuber menjadikan ujung tombak. Yes. Ujung tombak buat biar Chana itu tetap ada kayak Iya. gitu. Jadi ada pesan-pesan abangku terakhir kali lagi. Saya ya. Woi. Kalau Bang Fis pribadi pesan buat teman-teman pecinta ikan hias, sebelum kalian ingin pelihara ikan hias, cintai dulu, pelajari dulu, pahami dulu apa yang ingin kalian pelihara. Jadi biar tidak ada yang namanya bosan ataupun cuma gini cuma gitu. Jadi ketika kalian sudah cinta, mau bagaimanapun ikan kalian, mau bagaimana proses kalian memelihara ikan itu, kalian tetap bertahan di dunia ikan gitu. Karena ini memang khusus dunia ikan. Cintai dulu. Cintailah dia bosku ya. Nah kita lanjut yang paling mudah bosku ya, Bang Fajar. Kalau aku apa ya? Pelihara air. Rawatlah air, maka air akan merawat ikanmu. Gitu ya. Ya betul. Orang tua Vespa. Ukuran gue Barca. Ke rumah aja. Ke rumah lah. Nanti tak kasih. Rumah ya. Ini udah Barca, ini Barco ya. Jadi dari bos-bosku ya, thank you bosku semua ya, kalian sudah nonton di sini, mampir di channel bos-bosku, dan suatu kehormatan buat subscriber bos-bosku dan semua penonton. Kita datangin oleh sekali lagi untuk maestro terbaik ini bosku ya. Dan pesan dari bos-bosku ya, nikmatilah ikannya, yang penting ada ikan mah udah happy, rawatlah, dan apapun terjadi tetap smiling aja, karena hidup ini tak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau gitu bosku, sampai jumpa di video berikutnya. Nikmati harimu, nikmati kopimu, bye bye.